Teman-teman, mohon maaf diputus secara sepihak oleh Instagram karena sudah 1 jam. Tadi kirain bisa lolos lebih dari 1 jam, ternyata nggak bisa. Kita coba sambung lagi ya. Tadi pembicaranya masih seru banget. Mbak Rup lagi berapi-api menjelaskan bahwa perempuan-perempuan korban itu kalau pas lagi mau melaporkan saja itu tuh sudah di apa istilahnya ditakut-takuti gitu, ditakut-takuti dengan pikiran-pikiran yang patriarkis gitu, bahwa kalau mereka keluar dari hubungan yang hubungan yang penuh kekerasan itu tuh nanti ya mereka kehidupannya akan susah lah, mungkin secara ekonomi ya kan, lalu untuk membiayai anak-anak juga akan kerepotan begitu, belum lagi stigma-stigma di masyarakat, stigma janda lah atau segala macam itu ya. Tadi Mbak Rup masih baru sampai situ, iya masih seru banget. Nah ini Mbak Rup udah join lagi, kita sambung lagi. Kita sambung lagi ceritanya sama Mbak Rup. Aku tuh masih sampai deg-degan loh teman-teman, karena tadi dengerin ceritanya Mbak Rup itu rasanya kok ngenes ya Mbak. Halo, udah putus ya Diputus tadi. secara sepihak sama Instagram. Iya. Padahal lagi seru-serunya cerita. Tadi Mbak Rup masih sampai di cerita ini loh, kalau perempuan itu mau melapor itu masih sering ditakut-takuti sama aparat. Gimana tuh Mbak tadi kelanjutan ceritanya? Apa tadi aku ngomong? Itu kalau mau perempuan korban itu kalau mau melapor itu terus nanti ditakut-takuti sama aparat. Soal yakin Bu mau pisah, mau melaporkan suami. Tadi masih sampai situ loh Mbak. Mbak Rup jelas Bentar. dengar suara saya Mbak? Kayaknya Suaranya suaranya kok hilang. putus-putus lagi ya? Iya, Hilang-hilangan kayak lagi? tadi. Iya, begitu. Oh, sinte. Kalau gitu eh, kayak tadi lagi ya Mbak, tak remove dulu, terus masuk lagi nanti. Oke. Kita ulang lagi teman-teman, suara kurang bagus. Wah, udah ada namanya. Testing Mbak. Gimana Mbak? Testing, udah jelas belum? Tes. Tes. Gimana Mbak? Masuk suaraku? Ya, suaraku sudah kedengar? Kedengaran. Kedengaran jelas. Coba diingetin tadi, aku tadi ngomong apa ya? Kok jadi lupa lagi aku. Tadi itu masih keputus waktu Mbak Rup cerita kalau perempuan-perempuan itu melaporkan KDRT-nya itu malah ditakut-takuti aparat. Jadi bilang anak-anak itu nggak ada yang ngurus lah nanti. Ya ditakut-takuti aparat lah seperti itu. Tadi masih sampai situ ceritanya Mbak. Oke, iya. Ya, jadi itu tadi memang ya itu tadi kadang satu upaya negara sudah membuat aturan hukumnya gitu kan. Tadi kan kita butuh memang negara ini membuat semacam payung hukum yang melindungi korban gitu kan. Di Indonesia itu sendiri sebenarnya sudah ada payung hukum untuk perlindungan bagi perempuan korban KDRT yang itu sudah undang-undangkan PKDRT. undang-undang PKDRT ya, dan itu sudah berjalan lama gitu. Tapi memang evaluasinya sampai sekarang implementasinya itu masih yaitu tadi setengah hati begitu, terutama dari sisi aparat penegak hukumnya sendiri yang kadang perspektifnya belum selesai, sehingga kemudian ketika ada korban justru bukan istilahnya dia dilayani untuk mendapatkan proses hukum dan penegakan hukumnya, tapi kemudian ditakut-takuti yang akhirnya banyak perempuan yang sudah melapor atas kekerasan yang dialami di rumah tangga akhirnya justru mencabut kembali kasusnya begitu.
Nah itu makanya ya mau nggak mau kemudian apa yang sudah kita perjuangkan sekarang ini harus dikuatkan gitu. Satu sisi bagaimana kita mengawal agar implementasi Undang-Undang PKDRT ini bisa berjalan dengan baik. Tapi satu sisi ya selain tadi pendidikan, terus kemudian bagaimana merubah mindset masyarakat, ya satu sisi yang perlu kemudian ini segera dibuat adalah bagaimana negara memang membuat aturan hukum atau perundang-undangan, undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang memang berpihak pada korban. Salah satunya adalah penghapusan kekerasan seksual yang sekarang ini memang fokusnya adalah bagaimana korban mendapatkan perlindungan. Karena ini baru satu-satunya undang-undang yang kemudian dibahas dan memang fokus ke bagaimana perspektifnya itu berpihak pada korban. Selama ini belum ada begitu. Nih tadi karena sempat keputus Mbak Rup, jadi mungkin teman-teman ada yang baru bergabung juga. Saya mungkin merangkum sedikit ya dari jawaban Mbak Rup tadi tentang bagaimana sih kita sebagai masyarakat, sebagai pribadi, bagian dari anggota masyarakat bisa memutus rantai stigma negatif kepada perempuan korban kekerasan ini. Jadi teman-teman yang penting perlu teman-teman lakukan pertama-tama adalah sadari dulu. Sadari soal budaya patriarki ini, soal stigma-stigma negatif dan situasi-situasi sulit yang dialami oleh perempuan, terutama perempuan korban kekerasan. Setelah teman-teman bisa menyadari, ayo kita mulai latihan, kita mulai belajar gimana sih caranya menjadi pendengar yang baik. Gimana kita mau belajar mendengarkan orang lain itu tidak dengan menghakimi, tidak dengan memburu-buru sesuai dengan maunya kita gitu, tetapi kita terus melupakan perspektif dan pertimbangan-pertimbangan korban itu seperti apa. Jadi ayo kita mulai melatih diri untuk belajar berempati, menempatkan diri, melihat perspektif dari perempuan korban ini gitu. Jangan hanya mementingkan apa yang kita inginkan terhadap kehidupan mereka yang tadi kalau seperti itu nanti malah akan berakibat fatal karena perempuan korban itu akhirnya tidak siap pada saat mereka keluar itu bukan dengan berdaya begitu ya. Karena orang-orang luar yang ingin menolong itu memaksakan kehendak masing-masing ke si perempuan korban ini. Jadi kita belajar lagi untuk sabar dan juga setelah kita menyadari dan belajar, ayo kita mulai istilahnya apa ya, jadi agen perubahan untuk lingkungan komunitas kita masing-masing. Mungkin kalau ada teman-teman yang di lingkungan pendidikan, misalkan, ayo sebarkan edukasi ini ke lingkungan teman-temannya, atau teman-teman yang bekerja di bidang hukum, ayo terus dorong. Kita juga sebagai masyarakat bisa melalui sosial media ya mendorong untuk pengesahan adanya payung hukum yang lebih berperspektif gender dan perspektif korban gitu, supaya dengan hukum ini jadi lebih mudah ya masyarakat untuk bergerak gitu ya Mbak Rup, untuk bisa mendampingi korban gitu, tidak melulu hanya berfokus pada pelaku saja. Nah Mbak Rup, sebenarnya udah mau penutup nih Mbak, tadi kebetulan ada yang bertanya. Mungkin bisa sekalian jadi penutup juga. Mungkin Mbak Rup bisa mencontohkan atau gimana kalau memberi semangat untuk perempuan korban itu, gimana sih caranya, konkretnya kata-kata yang harus disampaikan itu apa? Sekalian Mbak Rup menutup dan memberi semangat untuk teman-teman di sini semua, karena tadi banyak banget loh Mbak yang sharing itu bahwa mereka itu kurang lebih mengalami kejadian yang sama. Mereka juga adalah korban KDRT dan sekarang ada yang tadi bilang masih membangun fondasi, masih mencari kekuatan kayak gitu. Silakan Mbak Rup memberikan semangat untuk sobat perempuan berkisah.
Oke. Suaraku terdengar? Terdengar, jelas. Ya. Oke, karena memang waktunya sudah sudah larut dan sudah lebih dari 1 jam ya. Mungkin sebagai kata penutup ya, yang ingin saya sampaikan kepada semua perempuan yang mungkin pernah menjadi korban atau ya selama ini mungkin banyak ya korban perempuan-perempuan yang menjadi korban, tapi mungkin belum berani terbuka menyatakan bahwa dirinya adalah korban. Gitu. Tapi setidaknya saya ingin menyatakan bahwa kalian tidak sendiri, ya. Banyak perempuan-perempuan lain yang mengalami hal yang sama dengan apa yang Anda alami, ya. Banyak perempuan-perempuan yang juga mengalami kekerasan, ya. Tetapi mari kita yakin bahwa kita tidak sendiri, ada banyak teman yang ingin merangkul, menolong dan peduli terhadap nasib kita, ya. Dan kemudian yang perlu kita yakini adalah ya kita tidak boleh diam, kita harus kemudian yakin bahwa apa yang menjadi hak-hak kita itu harus kita perjuangkan. Mulai dari hal yang paling kecil ya, hak-hak yang kita yang kita mungkin belum dapatkan ya, itu mari kemudian dengan bantuan teman-teman, bantuan orang-orang yang kita cintai, bantuan dari orang-orang yang peduli, mari kemudian kita jangan malu untuk berbagi dengan mereka apa kasus atau apa yang pernah kita alami. Karena bagi saya ya berbagi atau menceritakan apa yang kita alami itu paling tidak itu bisa mengurangi beban yang ada di hati dan pikiran kita. Dan itu pula lah yang kemudian akan menjadi jalan lempang untuk kita kemudian bisa merumuskan apa langkah-langkah ke depan, upaya-upaya kita yang akan kita jalani di kemudian hari. Semoga apa yang sudah kita alami ini bukan menjadi titik akhir ya dari perjuangan kita, tapi semoga ini justru menjadi titik balik ya yang kemudian membuat kita ini menjadi pribadi yang tidak menjadi pribadi yang nol ya, tapi justru melejit ya, karena kemudian kita menemukan jati diri kita dan dari situlah kemudian kita menjadi pribadi yang benar-benar merdeka dalam arti yang sebenar-benarnya. Itu dia teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Rup. Kita pelukan virtual ya. Pesannya kuat sekali untuk sobat perempuan berkisah. Kita tidak sendirian teman-teman. Ini juga sebabnya perempuan berkisah hadir, LBH Apik hadir, DPP Apik Kartini hadir untuk memberikan kekuatan kepada semua teman-teman perempuan. Jadi memberikan ini loh semangat kebersamaan, kekuatan kolektif, kekuatan kebersamaan itu tuh yang sangat penting. Kita tuh nggak sendirian teman-teman. Teman-teman boleh follow akun di DPP Apik Kartini atau LBH Apik Jakarta. Di Perempuan Berkisah juga banyak sekali kisah-kisah perempuan. Mereka memulai satu langkah berani untuk menceritakan pengalaman mereka, membagikan pengalaman mereka yang mudah-mudahan itu juga bisa jadi kekuatan untuk teman-teman perempuan yang lainnya. Tadi ada yang bertanya bagaimana kalau seandainya KDRT-nya itu psikis bukan fisik, bisa ditonton Instagram live kita sebelumnya. Mungkin ada di YouTube juga itu tentang pembuatan visum. Ya, jadi itu sudah pernah dibahas topiknya. Bisa ditonton di IGTV atau di YouTube. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah join, udah bergabung, udah mendengarkan sharing kita malam hari ini.
kita sehat terus dan kuat terus. Mbak Rup, terima kasih banyak sudah membagikan kisah yang sangat inspiratif buat saya pribadi dan buat teman-teman. Benar-benar luar biasa sekali, sangat memberikan kekuatan buat kita semua. Saya tutup perbincangan kita malam hari ini, Mbak Rup. Kita ketemu Ya, lagi ya di ya, kesempatan terima kasih. lain ya. Mungkin minggu depan ya. Minggu depan kita akan bahas tentang politik-politik. Ya, minggu depan gantian aku Iya, untuk ngomong. gantian. Siap, siap, siap. Makasih banyak Mbak Rup. Sehat terus ya. Sama-sama. Sehat. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi Semoga kita kapan-kapan. sehat ya dan bisa melewati pandemi Amin. COVID-19 ini. Amin, amin. Kita bisa lepas keluar dari pandemi ini. Kita menang melawan pandemi ini. Amin, Oke, amin. terima kasih Mbak Rup. Selamat malam. Saya tutup ya. Selamat beristirahat, teman-teman. Selamat malam semuanya.